Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang beriman. Di video kali ini akan kami sajikan seputar kisah seseorang yang suka mencuri kain kafan di kuburan. Ada 7 perkara ganjil yang pernah dialami oleh seorang penggali kubur. Terdapat seorang pemuda yang kerjanya adalah menggali kubur. Akan tetapi, sebenarnya ia bukanlah seorang penggali kubur pada umumnya, karena ia melakukan itu hanyalah untuk mencari kain kafan, dan mencuri kain kafan itu untuk dijual kembali. Pada suatu hari, pemuda tersebut berjumpa dengan seorang alim, ahli ibadah untuk menyatakan kekesalannya dan keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkata, "Sepanjang aku menggali kubur untuk mencuri kain kafan, aku telah melihat 7 perkara ganjil yang menimpa mayat-mayat tersebut. Lantaran aku merasa sangat insyaf atas perbuatanku yang sangat keji itu dan ingin sekali bertaubat." Simak videonya baik-baik agar tidak salah paham, dan jangan lupa dukungannya untuk subscribe channel ini, karena itu akan membantu bagi kami untuk tambah semangat lagi upload video yang lebih bermanfaat lainnya. Terima kasih. Ini kisahnya. Yang pertama. Aku lihat mayat yang pada siang harinya menghadap kiblat, tetapi ketika aku menggali kuburannya pada malam hari, aku lihat wajahnya telah membelakangi kiblat. "Mengapa terjadi begitu, wahai Tuan Guru?" tanya pemuda itu. "Wahai anak muda, mereka itulah golongan yang telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sewaktu hidupnya. Allah menghinakan mereka dengan memalingkan wajah mereka dari menghadap kiblat, untuk membedakan mereka dari golongan muslim yang lain," jawab ahli ibadah tersebut. Sambung pemuda itu lagi, "Golongan yang kedua, aku lihat wajah mereka sangat elok semasa mereka dimasukkan ke dalam liang lahat. Aku lihat wajah mereka telah berubah menjadi rusak. Mengapa begitu halnya, wahai Tuan Guru?" Jawab ahli ibadah tersebut, "Wahai anak muda, mereka itulah golongan yang meremehkan dan meninggalkan sholat sewaktu hidupnya. Sesungguhnya sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab. Jika sempurna sholat, maka sempurnalah amalan-amalan kita yang lainnya." Pemuda itu menyambung lagi, "Wahai Tuan Guru, golongan yang ketiga yang aku lihat ini, pada waktu siang mayatnya kelihatan seperti biasa saja. Ketika kau menggali kuburnya pada waktu malam, kulihat perutnya sangat menggelembung, dan keluar ulat yang sangat banyak dari perutnya itu. Mereka itulah golongan yang gemar memakan harta yang haram." "Wahai anak muda," balas ahli ibadah itu lagi. "Golongan keempat. Aku lihat mayat yang jasadnya bertukar menjadi batu bulat yang hitam warnanya. Mengapa terjadi begitu, wahai Tuan Guru?" Jawab ahli ibadah itu, "Wahai pemuda, itulah golongan manusia yang durhaka kepada ibu bapaknya sewaktu hayatnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak ridho kepada manusia yang mendurhakai ibu bapaknya. Kulihat ada pula mayat yang kukunya amat panjang hingga membelit-belit seluruh tubuhnya, dan keluar segala isi dari tubuhnya," sambung pemuda itu. "Anak muda, mereka itulah golongan kelima yang gemar memutuskan silaturahmi. Semasa hidupnya mereka suka memulai pertengkaran dan tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bahwa barang siapa yang tidak bertegur sapa melebihi 3 hari bukanlah termasuk dalam golongan umat baginda?" Jelas ahli ibadah tersebut. "Wahai Guru, golongan yang keenam yang aku lihat, sewaktu siang lahatnya kering kerontang. Tatkala malam ketika aku menggali kembali kubur itu, aku lihat mayat tersebut terapung dan lahatnya dipenuhi air hitam yang amat busuk baunya. Wahai pemuda, itulah golongan yang memakan harta riba sewaktu hayatnya," jawab ahli ibadah tadi. "Wahai Tuan Guru, golongan yang terakhir yang aku lihat, mayatnya senantiasa tersenyum dan berseri-seri pula wajahnya." "Mengapa demikian halnya wahai Tuan Guru?" tanya pemuda itu lagi. Jawab ahli ibadah tersebut, "Wahai pemuda, mereka itulah golongan manusia yang berilmu dan beramal dengan ilmunya sewaktu hayat mereka. Inilah golongan yang memperoleh keridhaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sewaktu hayatnya maupun sesudah matinya. Ingatlah, sesungguhnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita datang dan kepadanya lah kita akan kembali. Kita akan dipertanggungjawabkan atas setiap amal yang kita lakukan, walaupun sebesar zarah." Semoga kisah tersebut menyadarkan kepada kita, bahwa siksa kubur itu ada dan harus kita yakini sebagai pengingat untuk kita agar senantiasa beribadah dan terus memperbaiki diri. Wallahu alam.
Demikianlah kisah seseorang yang suka mencuri kain kafan, dan dia ingin bertaubat. Semoga dari kisah ini kita dapat pelajaran yang bisa kita tingkatkan lagi amal ibadah kita, dan kebaikan di dunia, agar kita semua dijauhkan dari siksa kubur. Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang salah-salah kata atau salah penulisan dan salah dalam penyampaiannya mohon dimaklumi. Semoga videonya bermanfaat bagi yang menontonnya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, biar tidak ketinggalan sama video kisah-kisah yang menarik lainnya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.